Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikam bab 6 karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ditundanya pemberian Allah, jangan melemahkan semangatmu untuk berdoa kepadanya. Jangan sampai ketika Allah menunda doa-doa kita, ketika kita sering berdoa terus, belum juga, kemudian Allah belum mengabulkan doa kita, jangan itu membuat kita menjadi putus asa kepadanya. Putus asa apa? Putus asa dalam berdoa. Karena Allah menjamin doa itu. Allah menjamin segala sesuatu apa yang kita minta. Dan Allah lebih tahu apa-apa kebutuhan kita, itu Allah lebih tahu dibandingkan kita. Kita tahu punya mata ketika mata kita lagi kelilipan. Kita tahu punya telinga ketika telinga kita lagi sakit. Kita tahu punya bibir ketika bibir kita lagi sariawan. Nah, di sini Allah meminta kepada kita, berdoalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keridhaan hati, ketulusan hati, bukan dengan selera-seleramu, bukan dengan pilihan-pilihanmu. Semua itu adalah pilihan Allah. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menghendaki kapan waktunya, ya terserah Allah. Allah itu mengijabah setiap doa-doa yang kita minta kepadanya. Tidak ada doa yang tidak dijabah. Askuruni askurukum, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan doa-doa itu. Ada yang berdoa, dia meminta bekerja. Sebelum dia mendapatkan pekerjaan, dia sering banget untuk berdoa kepada Allah. Tapi ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia lupa dengan doa-doanya. Ada pula orang yang berdoa terus, belum juga, sehingga dia lelah, sehingga dia malah pesimis kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Inilah buta mata hati ketika tidak dapat menyaksikan limpahan anugerah-anugerah Allah kepadanya. Nah, Allah itu menunda doa kita agar apa? Agar kita senantiasa memohon dan meminta kepadanya, agar kita lebih meluruskan hati dan niat kita kepadanya. Bukan karena doa-doamu, tetapi Allah lebih dulu mengingatmu. Allah gerakan tanganmu, Allah gerakan bibirmu, Allah tanamkan hatimu agar engkau bisa berdoa kepadanya. Semua itu adalah limpahan karunia Allah yang luar biasa kepada kita. Ketika ada pula orang yang berdoa, hari ini, detik ini, malam ini, dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah ijabahi doanya, Allah kabulkan doanya. Nyatanya doa ataupun ijabah yang dia minta itu membuat dirinya istidraj, artinya membuat dirinya terhijab kepada Allah, sehingga dia lebih jauh kepada Allah, dan Allah melepaskannya. Wah ini doanya wali, ya nggak perlu wali, nggak perlu anu. Yang terpenting bagi kita para penempuh jalan salik, penempuh jalan ya Allah, ketika kita berdoa, kita senantiasa dalam lindungannya, dalam limpahan fadl dan rahmatnya. Ada pula orang yang berdoa, tiap malam dia melakukan ibadah sholat tahajud,
berdoa kepada Allah meminta hutang, dia belum diijabah, belum dikabulkan doa-doanya itu. Karena Allah senang. Ini orang kalau saya kasih, saya turuti keinginannya, ini orang nanti gak bakalan berdoa lagi pada saya. Itu kata Allah. Makanya Allah biarkan sejauh mana kita bisa untuk penyerahan diri kepada Allah. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam berdoa. Yang pertama, kita harus tumbuhkan rasa butuh kepada Allah. Butuh banget, ya Allah. Siapa lagi, Allah, kalau bukan Engkau yang bakal mengijabahi doaku, kalau bukan Engkau yang akan memberikan pertolongan. Yang kedua, kita harus mempunyai rasa hina dina di hadapan Allah. Ini berdoa kepada Allah, tapi dia tidak tunduk, dia tidak hina dina di hadapan Allah. Dia merasa dengan doa-doaku ini semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan dijabah. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga, harus tumbuh rasa lemah banget, tak berdaya, gak ada kekuatan apapun, sehingga yang ada kekuatan Allah. Yang bergerak segala sesuatunya adalah Allah, yang melimpahkan dan mengabulkan doa kita itu adalah Allah. Itulah sebuah penyerahan diri kepada Allah ketika seorang hamba itu meminta kepada Allah. Itu harus wujud rasa butuh, hina dina, tak berdaya, dan lemah. Itulah sifat-sifat orang arif dalam berdoa kepada Allah. Ada yang sangat buruk dan berjumlah banyak, sehingga untuk menghilangkan yang membutuhkan waktu lama, perjuangan yang panjang. Nah, sama dengan seorang pengamen, ketika kita mendengar seorang pengamen itu suaranya gak bagus, kita malah apa? Kita malah cepat-cepat ngambil uang, kemudian kita kasih. Artinya apa? Kita ngusir, karena gak suka dengan suara-suara itu. Kemudian ketika seorang pengamen itu suaranya bagus, merdu, dan enak untuk didengar, kita malah buat 5 lagu berapa, kita malah pengen untuk nambah dan terus meminta dia. Nah, seperti itu pula contohnya kepada Allah. Baiklah, sedikit pengupasan hal hikam ditundanya pemberian Allah. Jangan melemahkan semangatmu untuk meminta, tetap berprasangka baik kepada Allah, semua itu baik bagimu. Serahkanlah pilihan-pilihanmu kepada Allah, bukan dengan pilihanmu dan juga bukan dengan selera-seleramu. Serahkanlah waktu yang Allah inginkan buatmu, bukan waktu yang engkau inginkan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.